Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, ya. Nah, kita alhamdulillah sudah belajar melalui tatap muka, tidak lagi menggunakan daring. Ya, kita sudah bertemu langsung di sekolah. Senang atau tidak? Alhamdulillah. Nah, tapi tetap ya, kita harus menjaga protokol kesehatan. Kita lihat nih, kita menjaga protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Cuci tangan dulu. Menghindari kerumunan, pintar ya. Nah, itu kita harus lakukan dimanapun dan kapanpun ya. Untuk Indonesia apa? Sehat, ya. Nah, selanjutnya, sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan. Ketua kelas, siapa ketua kelas? Siapkan, yuk siapkan. Berikan Alisa siapkan untuk memimpin doa sebelum kegiatan belajar. Ayo teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Bersiap. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya anak-anak, sebelum kita beraktivitas melakukan kebiasaan, jangan lupa kita harus berdoa. Berdoa merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, ya nak ya. Nah, selanjutnya kita akan mengabsen nih. Yang pertama, Hamdan ada? Oke. Gus Nur Fatimah ada? Tidak masuk, Bu. Oh, tidak masuk. Sakit, Bu. Oh, sakit. Oke. Mariati. Saya. Hadir. Mardiana. Hadir, Bu. Ya, Miftahuzana. Hadir. Rusmina. Hadir, Bu Guru. Yang tahu nggak hari ini hari apa? Hari Merdeka, Bu. Hebat, hari merdeka, hari ulang tahun bangsa Indonesia. Yang berapa anak-anak? 7. Nah, Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun. Nah, kita sebelum belajar mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita terhadap kecintaan dan bangga terhadap negara Indonesia. Harga mati. Ya, oke. Ya. Hari Merdeka. Siap-siap. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Bu Guru akan memeriksa kerapihan kalian. Coba lihat ya, yang perempuan kerudungnya, jilbabnya sudah rapi belum? Ya, bajunya sudah rapi belum? Ya. Dimanapun dan kapanpun kita harus rapi ya, supaya enak dilihat dan dipandang. Nah, selanjutnya adalah siapa yang semalam membaca buku? Angkat tangan. Ada nggak yang baca buku? Ada. Hebat. Rika baca buku. Siapa lagi yang baca buku? Ya, hebat. Dia hebat. Pagi-pagi Bu bacanya. Oke, hebat. Nah, luar biasa ya anak-anak. Ada yang sudah membaca buku sebelum hari ini kita belajar. Nah, apa gunanya kita membaca buku? Ya Biar pintar, hebat. Nah, dengan kita sering membaca buku, maka pengetahuan kita
kita semakin hari semakin luas atau bertambah ya. Jadi jangan ada yang malas membaca buku ya saya. Iya, Bu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Peran dan posisi Indonesia dalam lingkup ASEAN. Apa ya? Apa ya? Siapa yang tahu apa perannya dan posisi Indonesia di ASEAN? Ya, Oma, silakan. Sebagai salah satu pemerakasa berdirinya ASEAN. Peter, sebagai negara pemerakasa berdirinya ASEAN. Siapa lagi? Sebagai pemimpin ASEAN, Bu. Peter, Ida, sebagai pemimpin ASEAN. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan melakukan tepuk PPK. Apa itu PPK? Penguatan pendidikan karakter. Nah, ayo sekarang silakan berdiri. Sudah? Yo, mari bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini, ya. Yang pertama ada 5 poin ya. Yang pertama, setelah berdiskusi terkait peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, melalui PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh wirausaha di sekitar kita dengan tepat. Nah, coba kita lihat tayangan gambar di video di papan tulis. Ada gambar apa ya anak-anak? Batik. Siapa yang suka pakai batik? Ya, Saya, Bu, yang suka Baju biru. ya, hebat. Nah, yang kedua ada gambar apa ini? Ada yang tahu? Ya, apa Lisa? Tempat wisata, Bu. Tempat wisata. tempat rekreasi. Rekreasi. Buat jalan-jalan, Bu, tempat Ya, jalan-jalan. tempat jalan-jalan. Oke. Nah, inilah tempat wisata di Indonesia ya. Banyak tuh. Nah, gambar apa lagi nih di depan? Nah, coba kita lihat nih peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi lingkup ASEAN, yaitu tentang usaha-usaha yang berada di sekitar kita. Simak dulu ya video pembelajaran. Oke, tenang, kita ada bunyi di belakang kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak guru kelas 6 yang hebat? Berjumpa lagi bersama Ibu Dwi Rahayu. Pada pagi hari ini kita akan belajar di kelas 6 tema 5 subtema 2 pembelajaran pertama, yaitu usaha di sekitar. Baiklah anak-anak guru kelas 6 yang hebat. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, kita lihat ya usaha apa aja yang ada di sekitar lingkungan kita. Bagaimana usaha itu bermanfaat untuk dirimu dan orang lain? Nah, lihat nih tadi ada tukang fotokopi, ya, tukang cukur dan bengkel. Gambar wirausaha yang ada di sekitar tempat tinggal kita.
yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut. Setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan kamu seperti warung penjual sayur, Ada warung penjual sayur, ada warung makanan, butik, toko, salon, tukang pulsa, dan lain sebagainya. apalagi satu yang kamu peroleh dari usaha tersebut, saya bisa mengatakan Anda semua kebutuhan saya lebih jelas di sekitar rumah kita. Mari perhatikan gambar usaha fotokopi, kamar gambut, dan bengkel sendirinya. Sudah dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut. Mari kita simak bersama. Yang pertama, Nah, yang pertama ada usaha fotokopi. usaha fotokopi. Membutuhkan mesin fotokopi alat produksi utama. Yang kedua, kertas berfungsi sebagai produksi. Yang ketiga, sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Selanjutnya adalah usaha potong rambut. Satu, mesin cukur dan ini merupakan alat untuk memotong rambut. Dua, kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk sejak selanjutnya cukur. Tiga, Nah, itu adalah kita sudah menonton videonya ya. Nah, dari video itu coba siapa yang tahu tadi video itu tentang apa? Ekspor impor Ekspor impor. Kemudian ada apa lagi? usaha Bu. Usaha. Kemudian apa lagi? Kegiatan ekonomi, Bu. Kegiatan ekonomi. Nah, betul sekali ya. Nah, tadi kita sudah lihat tuh ada batik, ada penjual pupuk, semen. Nah, kemudian ada kegiatan ekspor impor. Nah, apa sih tadi kegiatan mengekspor itu apa tadi? Mengirim? Barang? Sedangkan mengimpor? Negeri. Nah, itu ada kegiatan ekonomi yang Indonesia lakukan bersama dengan negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN ada berapa? 10. Pinter. Yuk, kita nyanyi bersama-sama mengenal 10 negara ASEAN. 1, 2, 3. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam. Oke. Lihat bukunya ya, Nak ya? Oke, Bu. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa tadi? Halaman 62. Ya. Nah. Sudah lihat? Sudah, Bu? Oke, sekarang Bu Guru akan membagikan kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil, ya. Nah, kelompok 1, dengarkan kelompok 1 yang terdiri dari Marianti, Rusmina, dan Angga. Kelompok 2, Umi, Itawati, Ida, dan Iya. Kelompok 3 ada siapa? Rama, Oma, Rika, dan Ririn. Dan kelompok terakhir Ita, Wiranti, dan Yosi. Nah, yuk kita membaca dulu anak-anak. Kita membaca dulu. Rangsangan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Siapa yang membaca dengan suara keras? Yosi, Bu. Oke, Yosi baca paragraf pertama. Halaman berapa, Bu? Halaman 68. Ini dikasih tahu juga berapa. Yo, yang kencang suaranya Yosi. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Oke, lanjutkan ya, Mbak. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik desa Kasongan.
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Berarti ini adalah salah satu kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor ya yang dilakukan Indonesia di kota mana nih? Bantul. Di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, diekspor ke luar negeri ya untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Nah, baiklah anak-anak Bu Guru. Di sini Bu Guru akan membagikan lembar LKPD. Apa itu lembar LKPD? Lembar kerja praktik. Nah, kalian kerjakan ya, nanti kita diskusikan bersama-sama akan mempresentasikan ke depan dan teman yang lain memberikan tanggapan ya. Nah, kita kerjakan dulu. Kita lihat bacaannya. Nah, kita pegang dulu ya. Makasih Bu. Sama-sama. Ini diisi ya Bu. Ya, sebentar Bu Guru akan memberikan petunjuknya. Kegiatannya ngapain aja di dalam cerita tersebut? Berarti dilihat dari bacanya Bu. Ya, baca dulu. Kalian diskusikan bersama ya. Tidak, belum kan saya Oh ini buku. Oh, si Edo nih tentang makanan khas. Edo, ini tentang Jangan lupa ditulis alat dan bahannya apa saja tadi. Buku tema 5. wayang. Kami dari kelompok 3 ada Rika, Siti, Rahma, dan Rin. Kami mau membacakan tentang 3 peranan Indonesia di bidang ekonomi. 1. Melakukan ekspor dan impor. Oke. 2. Menjadi anggota AFTA. Dan yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Silakan maju ke depan. Yuk, kita dengarkan Ardiana membacakan hasil presentasi kelompoknya di depan kelas. Yuk, bacakan dari awal. Kami dari kelompok 2 terdiri dari atas saya, Dian, ada Sri, ada Umi, dan ada Ida akan membacakan hasil laporan diskusi kelompok, yaitu tujuan laporan mencari peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi. Alat dan bahannya terdiri atas buku, pulpen, teks, bahan bacaan, buku pembelajaran. Langkah kerjanya yang pertama dibaca teks tentang pengalaman belajar di halaman 2. Kemudian dicatat kegiatan yang berkaitan. Nah, kemudian peranannya Indonesia yang pertama adalah melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Peran Indonesia yang kedua yaitu menyediakan cadangan makanan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, berperan dalam kawasan perdagangan bebas atau disebut dengan AFTA. Yang terakhir adalah berperan dalam mendukung masyarakat ekonomi ASEAN atau MENA. Oke. Nah, sekarang lihat nih, Bu Guru menampilkan gambar apa nih? Nah, ada yang tahu nggak? Saya Bu. Oke, Dian, ada gambar apa Dian? Tempelan kulkas. Tempelan kulkas. Siapa lagi yang lihat? Ada dompet. Baca. Ada sepeda. Apa namanya? Tempat pensil, Bu, tempat pensil. Oke, ya. Tempat pensil. Nah, lihat tuh ada tempelan kulkas. Kemudian ada apa lagi? Dompet. Itu yang ada di rumah ya Bu ya? Iya betul, ini adalah barang-barang kalian yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari.
kita lihat nih. Pernah lihat benda-benda ini? Pernah. Ada apa aja di situ? Nah, anak-anak, materi selanjutnya yaitu kita belajar tentang magnet. Nah, kita simak video pembelajaran di depan. Kita membahas tentang sifat-sifat magnet dan jenis-jenis magnet. Mari anak-anak kita belajar tentang magnet. Magnet berasal dari magnetus pitos yang berasal dari kota Yunani, yaitu batu magnesia yang berasal dari kota Yunani. Magnet memiliki daerah tertentu di sekitar yang dipengaruhi oleh daya magnet atau disebut medan. Medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu. Pola ini disebut garis-garis magnet. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki benda-benda tertentu. Gaya tarik medan magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Contohnya besi, baja, nikel. Benda lain yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Yang kedua, cara magnet dapat menembus benda magnetis. Gaya magnet mampu menembus menghalang buka benda magnetis non-magnetis. Daya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Kekuatan gaya magnet dipengaruhi oleh apabila penghalang terlalu tebal. Yang ketiga, magnet memiliki kutub. Magnet memiliki dua kutub. Yang pertama, kutub utara yang diberi warna merah atau north. Kemudian kutub selatan biasanya diberi warna biru atau south. Kutub-kutub magnet memiliki sifat yang istimewa. Jika kutub magnet sama, maka akan menolak. Jika kutub magnet berbeda, akan saling menolak. Selanjutnya, jenis-jenis magnet. Berdasarkan cara buatnya, ada magnet alami dan non-alami. Magnet alami. Contoh magnet alami adalah magnet bumi atau batu magnet seperti yang ditemukan di magnesia. Kedua, magnet buatan. Ada magnet bata, silinder, cincin, cakra, dan tapal kuda. Pengelompokan magnet dibagi menjadi tiga: feromagnetis, paramagnetis, dan diamagnetis. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Banyak sekali yang menjual benda-benda seperti di bawah ini di dekat tempat tinggalmu. Mulai dari pensil, peniti, penghapus, paku, paperclip, sisir, gunting, batu, daun, tarik gelang, kaca, dan penggaris. Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Jadi ada yang dapat ditarik oleh magnet dan ada juga yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, kemudian bila logam dapat menempel dengan magnet disebut magnetis. Benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet disebut benda non-magnetis. Benda logam dapat menempel dengan magnet disebut magnetis. Nah, perhatikan ya benda-benda yang ada di sekitar kalian. Apa saja benda-benda ini yang termasuk dalam benda magnet yang dapat menempel dengan logam?
Nanti kalian lakukan percobaan benda-benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan yang ada di sekitar kalian. Ya. Dari video pembelajaran tadi, yuk siapa yang mau memberikan komentarnya dari video tadi? Kita belajar tentang apa tadi videonya? Magnet. Kemudian ada apa lagi? Benda-bendanya yang Benda-benda menempel. yang bisa menempel. Kemudian Benda-benda bisa menempel. bisa dirangkai benda-benda yang tidak bisa menempel. Kemudian apa lagi dia? Iya Bu, yang dua-duanya tidak nempel dan menempel. Oke, tidak nempel dan menempel. Nah, pembelajaran kita tadi adalah berkaitan dengan magnet yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi tuh gambar apa? Gambar tas ya. Gambar tas ada magnetnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk magnet. Ada batang, silinder, apalagi nak? Kapal kuda, pintar. Nah, selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat magnet. Bu Guru memiliki magnet nak? Ya Bu. Ya, kita lihat nih. Bu Guru memiliki magnet. Yang merah adalah kutub utara, yang biru adalah kutub selatan. Nah, kita mulai mencari tahu nih. Jika yang utara bertemu dengan utara atau merah bertemu dengan merah, apa yang terjadi? Nah, tuh lihat tuh. Nah, apa ini? Tolak menolak. Coba yang biru dengan yang biru. Nah, lihat nih nggak bisa nih tuh, malah ke atas ke bawah nih. Lihat nggak? Nah, tuh lihat. Tapi kalau misalnya yang utara bertemu dengan yang kutub selatan atau merah bertemu dengan biru, apa yang terjadi? Menempel. Tuh susah sampai di depannya itu susah tuh. Nah, tuh dia bisa menempel, ya. Nah, dari kegiatan ini kita dapat mencari tahu tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, kutub apa? Kutub utara. Kita dengarkan Umi. Yo, sifat yang pertama. Jika didekatkan kutub yang sama, maka akan terjadi tolak menolak. Oke, pintar ya. Nah, Bu Guru punya hadiah nih. Nah, sekarang siapa yang mau ke depan untuk mempraktekkan bersama Bu Guru? Nah, di sini ada alat-alat yang sering kita jumpai. Ada apa ini? Batu, klik, paku, daun, pensil, cetak. Kemudian ada apa lagi nih? Nah, siapa yang mau? Ke depan. Oke, Ita, silakan maju. Oke. Nah, coba. Yuk, ambil. Pilih nih ya, Bu. Ya, boleh. Kalau kita misalnya Ita ingin mendapatkan magnet ini ke kaleng, apa yang terjadi? Tarik-tarik Bu. Tarik menarik atau Menempel. dia magnetnya Menempel ke kaleng. Nah, lihat magnetnya menempel. Oke, silakan duduk kita. terima kasih. Kemudian ada apa lagi nak? Siapa lagi yang mau maju? Oke. Aku nyoba begini Bu Guru. Wah, hebat, hebat. Oke, yuk. Silakan. Nah, dia maju. Ya, silakan maju. Bukan mahal. Yuk, kita menggunakan magnet berbentuk U. Kita dekatkan dengan sisir. Apa yang terjadi? Umi Sundar. Ya, apa yang terjadi? Terus Mira? Tidak menempel Tidak menempel. Kenapa tidak menempel? karena Sisir bukan Iya. benda. Termasuk dia apa? Plastik.
plastik tidak dapat menempel dengan magnet. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya, tadi ada banyak macam-macamnya ya. Ada yang berbentuk U, ada yang berbentuk ada juga yang berbentuk silinder. Nah, lihat nih. Ini bentuknya nggak sama nih. Merahnya ketemunya dengan yang warna biru. Yang biru ketemunya dengan warna apa? Merah. Coba kita gabungkan merah dengan merah. Nggak bisa. Makanya kalau kita balik kita bisa lepas. Nah, dia adalah menempel. Ya. Nah, kita lihat nih. Ya, apa tadi di dalam video sudah diajarkan tentang benda-benda magnetis. Siapa yang tahu benda-benda magnetis? Apa pengertiannya? Oke, silakan Ida. Benda-benda magnetis itu benda-benda yang mengandung magnet, Bu Guru. Oke, tepuk tangan. Nah, contohnya adalah apa? Besi, baja, gitar. Nah, kemudian benda-benda non magnetis siapa yang berani? Ayo dia. Ayo Dika. Apa itu benda non magnetis? Benda yang kalau ditempelkan ke magnet dia nggak mau nempel, Bu. Betul. Contohnya apa Dika? Sisir tadi, Sisir. Bu. Kemudian apa lagi? Topi. Ini plastik. Oke, tepuk Ibu akan membagi kelompok seperti tadi. Ya, kita mengerjakan LKPD. Oh, yang udah serta didik. Satu kelompok satu ya. Oke, yuk kita lihat. Ya, boleh tukar lagi daftarnya dibalik. LKPD yang kedua yaitu tujuan kegiatannya adalah percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur kegiatannya tuh ada bahan-bahannya, ada magnet, penitik, pensil, karet gelang, gunting, daun dan sebagainya. Cara percobaannya, ambil magnet, dekatkan magnet dengan benda-benda yang sudah ada atau disediakan, kemudian kalian amati, kalian prediksi. Setelah diprediksi, diamati, dicatat hasilnya di dalam bentuk laporan. Bisa tarik menarik. Paku. Bisa, gunting bisa gunting. Siti bisa Siti. Daun. Daun tak orang tak bisa. Daun tidak tarik menarik. Paku. Bisa dong. Paku bisa. Menghapus. Kita amati itu nggak setia kita ada Iya, ini nempel. Kita nempel nih. Disambung lagi boleh ya. Bisa loh, jadi banyak loh. Iya, ditempelin. Nempel ya. Kita panggil dari kelompok 3 Rama yang ingin mempresentasikan di depan kelas. Silakan Rama. Rama nyantek ya? Ya, sebutkan Rama hasil percobaannya. Oke, ya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Kelompoknya ada Siti, Rika, Rin, dan saya sendiri Rahma. Tujuan laporan, magnet dapat menarik benda
benda magnetis atau non-magnetis. Alat dan bahan: magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, jepit kertas, sisir, gunting. Langkah kerja: dekatkanlah bahan di atas dengan magnet. Kedua, tulislah hasil laporan pengamatan. Hasil laporan percobaan: 1. Pensil tidak dapat ditarik. Peniti dapat ditarik. Karet gelang tidak dapat ditarik. Paku dapat ditarik. Jepitan kertas dapat ditarik. Sisir tidak dapat ditarik. Gunting dapat ditarik. Oke. Kesimpulannya, Bu. Kesimpulannya, oke, kita dengarkan. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi disebut magnetik. Sedangkan magnet yang tidak dapat menarik benda-benda seperti plastik, kaca, sisir merupakan benda-benda non-magnetik. Oke, benar? Nah, yuk, ada yang ingin menambahkan dari pendapatnya Rama? Tadi hasil prediksi gimana? Mariati sebutkan. Boleh, silakan. Assalamualaikum teman-teman. Dari kelompok 1, aku Mariati, ada Rusmina dan Hamdan. Aku akan menyampaikan. Pertama kita buat prediksi. Ya, betul. Baiklah anak-anak, sekarang Bu Guru ingin bertanya, apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Ayo Bu, magnet, kemudian kegiatan ekonomi, ekspor impor, apa ini? Peran ekonomi masyarakat ASEAN. Nah, betul sekali anak-anak. Nah, kegiatan hari ini kita belajar tentang peran dan posisi Indonesia dalam kegiatan ekonomi di lingkup ASEAN. Nah, tadi udah ada usaha-usaha yang dilakukan, seperti ada tadi mesin fotokopi yang berasal dari luar negeri dikirim ke Indonesia untuk dijadikan sebuah usaha. Kemudian ada apa lagi tadi? Sepatu motor, bengkel, kemudian ada baju batik. Nah, itu adalah merupakan kegiatan ekonomi Indonesia. Nah, tadi ya, kemudian kesimpulannya adalah melakukan kegiatan promosi di bidang pariwisata dan perdagangan, kemudian menyediakan cadangan makanan, kemudian berperan aktif dalam kawasan apa? AFTA ya, perdagangan bebas. Kemudian yang terakhir adalah berperan dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, kemudian dari usaha-usaha yang ada, kemudian ada penjual atau usaha ya. Kalau kita misalnya jalan-jalan ke tempat kemana, ke Bali atau kemana-mana, kita mendapatkan cenderamata ya. Nah, souvenir misalnya ini dari Pantai Losari ya. Itu tempelan kulkas. Tempelan kulkas, betul. Ini tempelan kulkas ini berbentuk apa anak-anak? Magnet. Tadi kita sudah belajar tentang magnet. Nah, magnet memiliki berapa kutub? 2. Kutub magnet apa aja tadi? Oke, nah kemudian kita sudah mengetahui sifat-sifat magnet. Yuk, siapa yang tahu sifat magnet? Ya Bu. Ya, oke Umi. Sifat magnet apa tadi? Menarik.
terbuat dari logam. Logam baja disebut magnet. Magnetis. Sedangkan yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut satu plastik. Karet Nah, jadi kalau kita belajar di kelas, kalian memperhatikan maka kalian akan menjadi bisa, ya, akan menjadi pintar. Untuk mengetahui hasil belajar kita hari ini, kita akan mengevaluasi kegiatan hari ini melalui kuisis. Bawa handphone anak-anak? Ya, Bu Guru sudah ngirim di handphone kalian, ya. Silakan dibuka. Di grup kelas ya Ibu? Iya, betul sekali. Di grup kelas ya, Nak ya. Oke, Bu. Nggak ada pulsa Ya. Kamu nggak punya pulsa ya? Di ruang. Sudah dibuka? Sudah. Oke. Boleh mulai, Bu. Boleh ya. Aduh, mana sih? Kan belum Dia masih gini. Nggak ada internet deh. Oh, PPG online tuh. Ya, mulai dong. Boleh, silakan mulai. Oke, sudah ada Vera, Mariati, Kawati. Oke, sudah ada mulai. Silakan bergabung. Sudah masuk, Mariana, nomor 1. Dapat bahannya? Silakan dikerjakan. Oke, Pawati nomor 1 dikejar oleh Rahma. Oke, Rahma nomor 1 dilanjutkan Pawati dan
di mana dari pembelajaran hari ini tentang kegiatan ekonomi, kita melihat banyak sekali usaha-usaha yang ada di sekitar kita, ya, pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk orang tua kita bekerja untuk mencari nafkah ya nak ya. Nah, oleh karena itu janganlah saling mengejek antara pekerjaan orang tua yang satu dengan yang lain. Karena kalau mengejek nanti akan terjadi apa nak? Nah, sesuai dengan sila ketiga, yaitu apa sila ketiga? Pintar. Persatuan Indonesia. Jadi kita harus bersatu, jangan sampai terpecah belah. Karena kalau terpecah belah maka Indonesia ini akan hancur, ya. Makanya kita harus saling bersatu, bekerja sama. Kemudian yang kedua, kalian harus disiplin ya Naya. Nah, nanti pulang dikerjakan PR-nya, ya. Kemudian kita harus selalu berdoa, ya, karena dengan berdoa mudah-mudahan pekerjaan kita menjadi lancar. Nah, ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, guru tutup pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Rin pimpin doa teman-teman sebelum kita pulang. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Siap.